Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Statistik Sosial Lanjutan, dan yang kami cintai dan kami bangga-banggakan teman-teman audiens di mata kuliah Statistik Sosial Lanjutan ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengujian asosiasi 1. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Haikal Siam dengan NIM 18102698 bersama teman-teman saya Jusni, Intan, dan Mirnasari. Baik, saya akan membahas tentang pengujian asosiasi 1 yang di dalamnya ada deskripsi penggunaan Chi kuadrat. Saya menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Selebihnya teman-teman bisa lihat nanti di file yang kami kirim di grup mata kuliah Statistik Sosial Lanjutan. Baik, uji Chi-squared merupakan salah satu uji yang terdapat pada bidang ilmu statistika. Saya ulangi, yang terdapat pada bidang ilmu statistika, teman-teman. Nama lain dari uji ini adalah uji Chi kuadrat. Saya ulangi, nama lain dari uji ini adalah uji Chi kuadrat. Oke? Nah, uji statistika yang satu ini merupakan uji non parametrik. Oke? Yaitu uji dengan populasi yang tidak diketahui. Nah, adapun selebihnya teman-teman bisa lihat di slide file yang kami kirim di grup, dan bagian 2 akan dilanjutkan oleh saudari saya. Baik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnasari, NIM 1810200749. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu di bagian A, deskripsi penggunaan Chi kuadrat, itu nomor 2. Uji squared atau kuadrat merupakan uji non-parametrik yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana Chi squared atau kuadrat dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut expected account FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus Chi squared atau kuadrat sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Apabila tabel kontingensi 2x2 seperti di atas tetapi tidak memenuhi syarat seperti di atas, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus dilakukan menggunakan persamaan persen Chi squared atau kuadrat. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu nomor 3 bagian 1, kegunaan Chi squared atau kuadrat. Adapun kegunaan dari uji squared adalah: yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak. Ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data.
Keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Kelima, digunakan untuk menentukan atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Keenam, cocok digunakan untuk data kategori, data diskrit, atau data nominal. Bagian 2, cara memberikan interpretasi terhadap chi-square, yaitu menentukan df atau db, melihat nilai chi-square dari tabel. Bagian 3, pengambilan keputusan. Ketentuan yang menyatakan ada tidaknya dalam pengambilan keputusan adalah: yang pertama, bila harga chi-square atau X2 lebih dari tabel E hipotesis 0 atau HO ditolak dan hipotesis alternatif atau HA diterima. Yang kedua, bila harga chi-square X pangkat 2 kurang tabel chi-square E hipotesis 0 atau HO diterima dan hipotesis alternatif atau HA ditolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Intan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video teman saya sebelum. Berikut adalah materi teman saya sebelumnya. Dan ini adalah materi saya yaitu bagian B, chi kuadrat sebagai alat untuk estimasi. Chi kuadrat itu juga biasa disebut chi square. Untuk uji estimasinya digunakan untuk menafsirkan keadaan populasi berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari satu kelompok sampel. Chi-square uji estimasi menafsirkan apakah di dalam populasinya ada perbedaan frekuensi individu-individu yang termasuk ke dalam kategori-kategori tertentu, di mana dalam populasinya memang ada perbedaan, ataukah perbedaan itu hanyalah kesalahan sampling. Rumus dari chi-square sendiri itu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung. Berikut adalah rumus chi kuadrat atau chi square, bisa dilihat sendiri. Keterangannya yaitu X kuadrat itu chi square atau chi kuadrat. FO itu nilai frekuensi pengamatan atau observasi. FA itu nilai frekuensi harapan. Rumus kedua itu rumus degree of freedom. Keterangannya itu DF degree of freedom atau derajat kebebasan. N itu jumlah kategori. Yang ketiga membuat hipotesa. HO itu tidak ada perbedaan dalam tiap kategori terhadap populasi secara umum, sedangkan H itu kebalikannya, yaitu ada perbedaan dalam tiap kategori terhadap populasi secara umum. Kesimpulannya itu X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat table, HO diterima, itu tidak ada perbedaan. Yang kedua itu X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat table, HA diterima, yaitu ada perbedaan dalam tiap kategori terhadap populasi secara umum. Itu tadi penjelasan dari materi saya dan teman-teman kelompok saya di video sebelumnya. Terdapat banyak kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.